Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Cintiani Izawaliha dari kelas 10 TCKD 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 3 yaitu networking models. Nah, ada beberapa outline pembahasan pada video kali ini, yaitu pertama ada konsep, yang kedua TCP atau IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation berupa name of TCP ataupun IP message, dan yang keempat ada OSI layers model. Kita menuju ke pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep. Ketika kita berbincang tentang networking model, sangat identik sekali dengan jaringan komputer yang kita ketahui bahwasannya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Nah, untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Nah, langkah yang tepat di pembelajaran administrasi jaringan seperti pada vendor apapun itu, baik itu Cisco, Mikrotik, Univer, ataupun yang lainnya, tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari networking models. Jadi, apa sih networking models itu? Nah, networking jadi networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Bagaimana antar vendor bisa saling berkomunikasi antar satu dengan lainnya, dan untuk bisa saling berkomunikasi itu dibutuhkan aturan, dan aturan itu disebut networking models. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Ini. Nah, kita bisa lihat di sini before open networking model exist, itu setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Salah satu contohnya pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking models yang memiliki nama yaitu Create System Architecture Network atau SNA. Maka dari itu, ketika setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Nah, masalahnya apa sih? Nah, masalahnya itu jika suatu jaringan komputer itu tersendiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka memiliki modelnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, pada kala open networking model itu sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi. Jadi, setiap vendor hanya menggunakan satu network dengan model yang sama, entah itu OSI model atau TCP atau IP model. Itu dibuat, open networking model, OSI model dibuat oleh Lembaga International Organization for Standardization atau ISO, dan TCP atau IP model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD). Untuk saat ini yang familiar dan yang sering digunakan adalah TCP/IP. Meskipun OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran, tapi tujuan dari keduanya sama, yaitu terkoneksinya antar model. Nah, setelah open networking model muncul dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang TCP atau IP model.
Nah, TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, 4 layer itu berupa application, transport, internet, dan networking access. Nah, yang penerapan dalam real networks yang dibagi menjadi 5 layer itu ada application, transport, networking, data link, dan physical. Nah, lanjut, ini ada TCP atau IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nih, misal ini ada klien yang request website.com. Nah, terus web server ini akan mengupload data. Nah, jadi seperti ini contohnya. Lanjut, yang keempat ada TCP IP atau transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, ini protokol TCP dan UDP. Nah, TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Nah, UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Ini dia. Ini contohnya TCP error recovery. Nah, pembahasan selanjutnya ada TCP atau IP network layer. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP atau Internet Protocol. Dan IP ini menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, kita akan membahas satu-satu tentang addressing dan routing. Jadi, addressing adalah, kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Ini terdapat 2 jenis IP address ya. Ini IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer atau layer 3. Nah, ini digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat 2 jenis IP address. Yang pertama ada IP versus 4. Ini ada pengalamatan 32 bit, terus IP versi 4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Jumlah MAC hostnya ini ada segini. Dan yang kedua ada IP versi 6. Pengalamatannya itu ada 128 bit. 128 bit. Nah, ini IP versus 4 terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Jumlah MAC hostnya ini segini. Ini contohnya ketika komputer 1 ini ada 192.168.1.1, maka sebelahnya ada komputer 2 yaitu
192.168.1.1.2. Ini IP address-nya. Yang kedua ada routing. Routing adalah salah satu fitur yang dapat disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos dan mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Dia contohnya tentang routing. Lanjut pembahasan selanjutnya ada TCP atau IP data link layers dan physical layers. Nah, data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layers ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, selanjutnya ada encapsulation and decapsulation. Nah, jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Ini nama-nama TCP atau IP message-nya. Application layer itu data, transport layer itu data ditambah TCP header sama dengan segmen. Terus networking layer, data plus TCP header plus IP itu IP packet, dan data link layers itu data plus TCP header plus IP plus di header, dan detailer itu sama dengan frame. Ini dia guys, kayak gini data encapsulation. Nah, pembahasan yang terakhir ada OSI model atau OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar, sangat gede atau sangat besar. Nah, banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya? Nah, oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layers Model. Nah, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.